jatuh. Siapa itu jatuh? Jatuh. Mainlah salah satu di trek Jakarta nih. Ya. Nah, sebelum dia main, emang dia kayak tingkahnya aneh, Bang. Yang tadinya dia nggak pernah bercanda, terus dia konyol gitu, Bang. Maksudnya bercandanya yang nggak biasa dia lakuin gitu. 1 atau jam 2 malam lah, Bang ya. Saya mendusin. Nah, itu ada yang ngetok-ngetok tuh, Bang. Kira saya bukain. Nah, itu pas saya bukain, saya kaget. Ternyata itu almarhum, Bang. Sosok almarhum Bang Heru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini. Yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping gue lagi-lagi seperti biasa, gue udah kehadiran seorang narasumber nih yang mau menceritakan pengalaman mistisnya di saat kejadian waktu balap liar nih. Jadi narasumber gue ini mantan balap liar. Dan kalian pasti udah pernah denger nih siapa sosok ini, yaitu almarhum Bang Heru Sawit. Nanti juga ada nih dokumentasinya dari narasumber gue. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dana udah Siap, menyempatkan waktunya hadir di Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman mistis yang Bang Dana alami nih. Ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ngopi di depan nih Bang ya. Jadi Bang Dana mengalami kejadian yang mengerikan nih. Betul. Dari sosok bisa dibilang partner bisa, Iya. sahabat, dan emang benar-benar saudara nih ya. Betul, Bang. Dengan sosok almarhum Bang Heru Sawit ini. Iya. Bisa diceritain sedikitnya nih Bang. Bang Dana ketika mengalami kejadian ini, apa nih yang Bang Dana lihat dari kejadian pada saat malam terakhir Bang Heru Sawit ini Bang? Ya, kalau yang saya lihat sih Bang ya, kejadian pada malam terakhir almarhum itu ya aneh gitu. Bisa dibilang kayak yang biasanya tabiatnya atau perilakunya nggak nyeleneh, dia nyeleneh Bang. Kayak misalkan dia bercanda, selengean, terus live di IG. Itu sebelum malam kejadian ya? Betul. Sebelum malam kejadian jadi kayak orang nggak biasanya lah. Dia kan kalau pribadinya dia kan pendiam, orangnya. Terus juga kalau bercanda itu nggak terlalu sampai kayak gimana gitu. Iya. Dan ketika malam itu emang Bang Dana ini ada di lokasi ya? Iya, lokasi saya ada kejadian di lokasi ya? itu. Betul. Iya. Nah, tapi kita nggak usah lanjutin ceritanya nih Bang, nanti aja siap. kita lanjutnya. Dan jadi emang pada saat itu namanya Bang Heru Sawit ini emang lagi booming banget ya di dunia balap. Betul Bang. Jadi nggak mungkin banget nih kalau yang nonton video ini nggak kenal nih sama sosok almarhum Bang Heru Sawit ini. Tapi kita tahan dulu sebentar Bang. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Dana ini, tadi kalian udah dengar nih sedikit kisi-kisinya. Bang Dana ini mengalami kejadian yang betul-betul mengerikan didatangi sama sosok almarhum Bang Heru Sawit ini. Dan nanti juga Bang Dana bakal ngasih nih dokumentasinya pada saat detik-detik kejadian pada waktu kecelakaan almarhum Bang Heru Sawit ini. Dan seperti biasa sebelum gue lanjut juga, gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Dana ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram gue atau langsung DM aja ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup.
gue juga ada penasaran. Nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Awalnya gue tuh nggak percaya bang sama yang namanya dunia-dunia mistis atau dunia-dunia apalah gitu ya, apalagi yang dinamain kayak main-main dukun lah. Kalau zaman waktu dulu balap tuh, gue tuh orangnya paling tambeng bang, bisa dibilang susah lah buat percaya kalau gue belum ngalamin sendiri. Nah akhirnya dulu gue sempet dapet musuh bang. Nah dia tuh kayak terkenal lah ya, main di daerah-daerah Bekasi itu memang dia nggak terkalahkan lah bang. Nah akhirnya gue coba tuh bang, karena gue penasaran yang katanya nih orang nih bengkel ini tuh main magic, main dukun atau mistis gitulah bang. Akhirnya gue coba main nih bang sama bengkel tersebut. Awalnya sih gue nyeting bang, motor bagus, kenceng. Nah pas gue main tiba-tiba motor berebet, di tengahnya berebet bang. Nah setelah gue main kalah itu, gue coba nyeting lagi tuh bang, motor bagus lagi, normal lagi. Nah gue penasaran dong bang, masa iya sih dunia kayak gini tuh ada gitu kan. Nah gue coba lagi bang, kebesokan harinya gue coba, ternyata gue setting tuh motor tetap bagus. Nah pas main kayak gitu lagi bang, Ada aja kendalanya nih ya? kendalanya berbet, motor berbet aneh gitu. Nah setelah main balap itu gue kalah, gue coba lagi, gue orang penasaran bang ya, gue coba lagi motor normal lagi. Nah hari ketiga gue coba main, motor di setting bagus, di tengah bercat lagi, gue kalah lagi bang. Nah akhirnya gue nanya lah sama temen gue, kan mungkin temen gue ada yang ngerti kali bang ya, mungkin dia lebih berpengalaman atau gimana, namanya kita sharing kan bang ya. Nah temen gue nyaranin bang, kata dia celana dalam lu deh, coba lu balik, kata dia gitu. Nah akhirnya saya coba tuh bang, saya ke mobil dulu nih buat ngebalik celana dalam saya. Nah ternyata pas saya udah coba kayak gitu, main tetep kalah bang. Tetep kalah aja nih. Tetep kalah lagi, motor di tengah berebet lagi. Saya coba, saking penasaran saya coba lagi. Saya tes nih, saya setting normal, bersih, bagus, motor istilahnya kencang lah motor ya bang ya. Nah akhirnya saya tanyalah sama keluarga saya dah tuh bang, memang keluarga saya kan ngerti lah ya. Kata keluarga saya, coba main di salah satu trek yang ada masjidnya di pinggir jalan itu gitu kan. Akhirnya adalah tuh bang, temen punya ini, maksudnya punya referensi di ini aja kan, ini ada masjidnya nih gitu. Akhirnya saya coba pindah tuh bang di salah satu trek Jakarta. Nah memang kebetulan di situ ada masjidnya gede. Nah saya coba ngetes motor saya lagi nih bang, kalau ampe kalah juga, memang pure ini kuat magicnya dia. Saya setting motor normal bagus kenceng, saya tunggu nih bang beberapa jam lah. Akhirnya sekitar jam 4 pagi atau jam setengah 5 pagi tuh saya setar nih bang. Setar pada saat itu lagi suro lah ya, lagi ngaji-ngaji ya kan. Saya setar, akhirnya saya menang jauh. Oh pas mau mendekati azan subuh nih ya? Iya, saya menang jauh. Memang di situ ada salah satu masjid besar lah di trek Jakarta itu. Nah awalnya saya nggak percaya dunia mistis atau dunia
magic lah gitu bang ya. Saya baru percaya kalau memang ada yang namanya dunia kayak gitu. Mungkin penemuannya aja kali ya yang berbeda mungkin bang ya. Nah akhirnya saya masih balap terus. Nah saya juga punya salah satu kejadian tuh bang. Itu memang katanya itu nggak tahu paman atau omnya ada tuh. Itu kayak bisa dibilang paranormal gitulah bang. Nah jadi si pamannya ini kan punya ponakan nih. Nah ponakannya itu punya bengkel. Nah bikin motor balap lah bang. Akhirnya saya coba ngetes sama si bengkel itu. Nah saya kan orangnya yang namanya pengen ngadu mesin, ya udah kita pure ngadu mesin aja gitu bang. Nah pas saya main tiba-tiba bang motor di tengah mati. Pas saya udah start nih motor di tengah mati bang. Itu sekitar jam 3 subuh. Iya. Motor mati. Nah pas dibuka nih sama mekanik saya nih, dites lah, itu ada talinya bang. Di dalam karbunya nih? Di dalam salah satu engine tuh namanya ya benar, karburator itu kayak ada tali bang. Tali bisa dibilang kayak tali pocong lah bang. Saya sih nggak tahu ya. Akhirnya tuh saya bawa deh tuh bang. Saya bawa ke keluarga saya karena kan keluarga saya yang lebih ngerti ya. Saya tanya, iya ini punya si pamannya ini, kiriman dari pamannya ini. Jadi keluarga saya tuh tahu gitu bang. Nah akhirnya setelah itu saya kalah. Saya coba buat, kalau bahasa anak balapnya ngebal lah bang ya. Iya ngebal. Saya ngebal kebesokan harinya. Nah saya disuruh puasa dulu tuh sama keluarga saya. Saya puasa. Nah pas saya mau kebesokannya saya mau balap, saya cuman baca bismillah aja bang. Saya baca bismillah. Akhirnya magic ataupun bisa dibilang dunia-dunia kiriman atau goib gitu, ya alhamdulillah pada saat itu nggak nembus sih bang. Jadi saya dikasih rezekinya menang, lancar aja gitu, nggak ada kendala, nggak ada trouble mesin gitu. Nah saya juga punya salah satu kejadian aneh sih bang. Jadi kan pada saat itu saya lagi tidur nih. Nah memang handphone saya bunyi mulu nih bang, ada telepon terus. Nah saya pikir siapalah nelpon, namanya lagi tidur ya kan. Saya bangun cuman saya matiin doang bang. Nah akhirnya abang sepupu saya masuk kamar saya tuh bang. Bangun, ini nelponin terus, minta tolong disettingin motornya. Nah, emang firasat saya juga lagi nggak enak tuh bang. Namanya orang baru bangun tidur kan ya, setengah sadar gitu bang. Akhirnya saya coba ikut, saya dijemput, saya coba nyeting motornya dia itu di salah satu trek Jakarta juga nih. Itu pas saya setar pertama nih, saya nyeting, saya pas muter balik itu kayak ada kakek-kakek bang, pakai kayak topi petani gitu, kayak topi petani. Sekarang logika aja bang, mana ada sih eranya di zaman itu ada kakek-kakek pakai baju petani gitu. Udah gitu juga udah malam juga bang. Posisinya logikanya udah malam. Nah akhirnya saya settingan kedua itu saya jatuh bang. Bahkan penonton itu ya ngiranya saya udah nggak ada lah, udah lewat bang. Karena memang lumayan cukup fatal itu saya jatuh itu bang. Nah lagi pas posisi saya dikerubutin penonton, tuh kakek-kakek tuh ada lagi ngeliatin saya. Kakek-kakek misterius yang pakai topi caping ini? Iya, dia ngeliatin saya aja. Saya bingung dong, kok mana ada sih zaman sekarang udah jam segini kakek-kakek, apalagi itu tempat trek balap liar kan, nggak mungkin kan. Wah ini udah aneh sih kata saya.
Udah akhirnya saya balik istirahat, itu saya besut-besut lah di bagian badan. Akhirnya saya minta urut doang tuh bang. Besokannya saya kan jadi gini nih bang, saya kan ini pembalap berempat nih ya bang ya. Saya pembalap berempat, saya, saudara saya namanya Heru Sawit, dan partner-partner yang lain nih, berempat saya nih. Nah pada saat itu yang lagi dapat job itu saudara saya nih bang. Si Bang Heru Sawit ini? Iya, si Heru Sawit ini dia dapat job tuh bang, dapat job mainlah salah satu di trek Jakarta nih. Nah sebelum dia main emang dia kayak tingkahnya aneh bang, yang tadinya dia nggak pernah bercanda, terus dia konyol gitu bang, maksudnya bercandanya yang nggak biasa dia lakuin gitu. Nah setelah itu dia kayak gimana ya, kayak caper gitu bang, live di IG gitu-gitu kan, Aneh banget nih. aneh. Sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu. Nah yang lebih anehnya lagi bang, dia tuh nanya bang sama saya nih, lebih cocok mana ya, baju putih atau baju hitam? Nah saya bilang pakai baju apa aja lah, yang penting baca bismillah, saya bilang gitu bang. Nah akhirnya dia pakai baju warna putih tuh bang. Nah saya kan posisinya lagi mau nyeting juga nih motor, motor Kawasaki Ninja lah. Nah itu motor orang Bekasi yang saya mau coba motornya itu. Nah posisinya pas saya mau nyeting, posisi si Heru Sawit ini itu sama musuhnya udah pada di start bang. Dia udah siap-siap buat start, buat lepas. Nah akhirnya saya minta izin tuh, Tong, saya manggilnya kan Tong ya, Tong, gue mau nyeting sekali doang ya. Iya bang. Akhirnya dibukain jalan tuh bang, sama si Heru Sawit ini dibukain jalan. Akhirnya saya nyeting tuh bang. Setelah saya nyeting, saya udah muter. Nah saya ngeliat tuh bang, ada polisi buat ngebubarin balap liar tuh. Nah posisinya dia ada polisi, nah penonton otomatis pada bubar dong bang, pada lari-larian ya kan, entah itu takut ketangkap atau apalah ya kan. Nah si saudara saya ini lepas bang, udah keburu setar, padahal di finish tuh kejadiannya lagi rancu lah bahasanya. Nah pas itu kan posisi si Heru Sawit ini kan di belakang nih bang. Nah padahal udah dikasih kode tuh bang sama musuhnya si Heru Sawit ini, dilambain tangan. Nah ibaratnya mah disuruh berhenti bang, karena kan mungkin dia udah punya feeling, udah ngeliat dah gitu ya. Tapi si Heru Sawit ini masih nunduk aja bang, masih fokus. Itu yang saya lihat. Nah akhirnya pas di finish bang, dia nabrak penonton gitu. Si Heru Sawit ini nabrak penonton? Nabrak penonton. Nah si penontonnya ini ya maaf ya, penontonnya ini juga meninggal bang, penontonnya meninggal. Nah si saudara saya juga mental ke trotoar. Nah pas saya jatuhin motor, maksud saya mau samperin si Heru Sawit ini bang, tapi udah dibawa, digendong sama kru yang lain. Jatuh. Siapa itu jatuh? Jatuh. Pas saya samperin itu bang, dia tuh kayak gimana ya, kayak suara ngorok tuh bang, suara kayak napas terakhir gitu bang. Iya tuh sekitar
3 kali lah bang tuh, 3 kali suara kayak gitu. Nah terus akhirnya gimana nih ya, akhirnya motor saya taruh, saya ngabarin keluarganya dulu nih bang. Jadi terjadi kecelakaan lah intinya gitu. Nah si almarhum ini udah dibawa ke rumah sakit salah satu di daerah Jakarta lah. Bawa ke rumah sakit, saya ngabarin keluarganya sambil saya nunggu kabar tuh bang. Nah ternyata saya dikabarin kalau almarhum itu kalau si Heru Sawit itu udah nggak ada. Nah saya kasih tahu tuh bang orang tuanya, kasih tahu kalau si Heru ini udah nggak ada. Nah akhirnya tuh pada nangis deh bang ya, namanya anak bontot kan, nangis. Akhirnya saya tinggal lah tuh bang, saya sama kakaknya si almarhum ini. Saya ke rumah sakit. Nah ternyata di rumah sakit itu dia tuh ditolak bang. Oh nggak diterima nih? Nggak diterima. Dipindahin lah ke rumah sakit yang lebih gede lagi bang. Di daerah Jakarta juga sih, masih deket-deket situ lah. Nah terkadang kan pihak rumah sakit juga kan ada juga yang memang males buat nanganin, ada juga kan nih bang yang gitu ya, namanya kecelakaan. Nah akhirnya dia dipindahin, itu saya tungguin tuh bang sama abangnya almarhum ini. Saya tungguin. Nah akhirnya dari pihak rumah sakit itu selang beberapa lama setelah selesai buat kayak kan maaf nih bang ya, kan kayak kepalanya itu kan kayak agak mangap gitu ya bang. Mungkin dari pihak rumah sakit dirapihin lah, dibersihin biar nggak keluar darah kali ya. Nah akhirnya saya sama almarhum dan salah satu dari pihak rumah sakit, saya sama kakaknya si almarhum ini disuruh buat bantuin coba mandiin si jenazah ini bang, almarhum. Saya coba buat mandiin tuh. Saya kan pengalaman banget ya bang, namanya belum pernah kan. Akhirnya ya saya bantuin itu bang. Nah udah saya sabunin nih bang ya kan, kayak maaf ya, kayak tulangnya kan banyak yang keluar gitu bang, banyak yang patah gitu kan. Banyak yang patah. Nah terus pas saya di kepala sininya nih, rambutnya tuh habis bang sampai sini nih. Gitu kayak bekas ini aspal lah gitu ya. Kira saya pakai sabun tuh bang, saya iniin nggak hilang-hilang. Akhirnya dari pihak rumah sakitnya minta tolong buat angkat, buat dibalik gitu, dimiringin lah bang ya. Kira saya angkat tuh bang, saya angkat bunyi tulang, bunyi kretek kayak gitu. Iya bang, namanya pada patah ya kan. Nah akhirnya setelah selesai nih bang dari rumah sakit itu, saya kan agak lama tuh nungguin ambulannya ya buat nganterin si almarhum ini buat ke rumah almarhum lah. Nah kakaknya almarhum ini namanya Kamal. Dia tuh kayak orang shock gitu bang, diem aja, bengong aja. Saya ajak ngomong juga nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Akhirnya saya tunggu ambulan, gak lama ambulannya datang. Saya nemenin si kakaknya almarhum ini buat di mobil ambulan tuh bang. Saya nemenin tuh di mobil ambulan. Nah setelah udah sampai rumah orang tua almarhum, kan banyak ya bang yang namanya yang pada nyelawat atau gimana gitu ya bang ya. Kira udah rame. Setelah selang itu prepare buat nguburin nih bang, prepare buat nguburin. Akhirnya saya itu posisinya belum tidur, saya ikut nguburin bang. Setelah itu sekitar dia dikuburinnya itu sekitar jam 3 sorean lah, habis
asar posisinya. Setelah udah selesai nguburin, saya mau pulang dulu gitu bang, istirahat, karena kan memang posisinya belum tidur. Belum tidur sama sekali nih bang. Iya. Terus capek juga, akhirnya saya istirahat. Nah setelah saya istirahat, malamnya itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam lah bang ya, saya mendusin. Nah itu ada yang ngetok-ngetok tuh bang, kira saya bukain. Nah itu pas saya bukain, saya kaget, ternyata itu almarhum bang. Sosok almarhum Bang Heru nih? Iya, sosok almarhum. Itu kalau dilihat dari parasnya sih, ya dia senyum doang gitu bang. Kira saya tanya, lah lu bukannya udah meninggal tong? Iya. Saya nanya begitu bang. Nah jawabannya cuma satu bang, kata dia gini, enggak, gua belum meninggal. Dia jawab kayak gitu? Iya, gue belum meninggal, gue cuman capek aja disuruh nyeting mulu. Iya. Dia bilang gitu bang, cuman capek aja nih dia bilang. Nah terus setelah itu saya nggak lama saya tutup dah tuh pintunya, karena saya ibaratkan takut juga bang. Udah menyadari nih kalau emang udah meninggal gitu. Iya, udah nyadarin kalau ini bukannya mimpi gitu kan. Kira saya tutup pintu, saya masih kepikiran tuh bang. Kira saya nggak mau cerita ke pihak siapapun, saya pendem aja sendiri. Nah akhirnya keesokan harinya diketok-ketok lagi bang. Di malam berikutnya nih ya? Di malam berikutnya diketok-ketok lagi. Iya. Tapi dia nggak ngomong sama sekali tuh bang. Yang kedua, dia lebih ke pendiam nih? Diem aja, diem, senyum, diem, senyum. Saya tutup lagi bang pintu. Ini udah nggak beres kata saya kan. Terus di hari ketiga nih, kejadiannya kayak gitu lagi bang, dengan kejadian yang sama. Masih yang ketuk pintu juga nih? Iya, hari yang kedua tuh, dengan ya sama lah, kayak senyum, diem, kayak gitu bang. Iya. Hari keempat itu juga sama, diem aja. Saya pikir ini ada apa sih kan gitu kan? Apa dia minta doa atau kangen atau gimana? Kita kan nggak tahu bang ya. Namanya orang udah almarhum, hadiahnya kan cuma doa bang. Betul. Ya kan. Akhirnya selang hari yang ke-7 saya didatengin lagi tuh bang, dengan kejadian yang sama. Dia diem, senyum, kayak orang gimana ya bang ya, kayak orang ngasih kode atau ngasih simbol gitu ya. Iya. Saya berpikir positifnya saya sih, mungkin saya disuruh berhenti kali ya buat ke dunia balap ini gitu. Saya sih positifnya begitu bang, ya kan. Setelah hari ke-7 itu saya keesokannya itu saya ke kuburannya si almarhum ini. Saya ke kuburannya, saya kasih hadiah lah, saya doain. Nah setelah itu almarhum ini mungkin dia ngerasa udah cukup atau gimana, dia nggak datang lagi gitu. Setelah itu kan dari si bengkel yang almarhum bawa motornya ini ya, itu motornya sampai detik ini sih, sampai saat ini saya nggak tahu motornya itu masih ada atau memang udah dipendem gitu bang. Dikubur lah. Dikubur gitu. juga mungkin ya. Saya juga nggak tahu karena memang nggak ketahuan atau sama ownernya udah dijual atau gimana kan. Nah karena memang motornya gini bang, itu pas kejadian itu motor hancur banget bang. Posisi depannya nih, setang shock breaker depannya
sama rangka itu kayak mepet gitu bang, bengkok. Oh iya. Berarti Gitu. memang terjadi benturan keras nih ya? Keras bang, karena gini posisinya itu yang ditabrak sama si almarhum ini kaki bang. Kaki penonton? Kaki penonton itu sampai saya lihat ya penontonnya itu sampai kayak muter gitu bang, kayak Iya, jumpalitan gitu lah ya. jumbalitan gitu. Akhirnya ya sampai saat itu saya nggak pernah ngelihat lagi tuh motornya si almarhum itu. Nah saya sempet shock juga deh tuh bang, saya nggak balap dulu, nggak apa gitu ya sebelum 40 hariannya si almarhum. Iya. Saya istilahnya kayak menyendiri dulu dah bang, masih shock banget kan. Nah akhirnya setelah dari 40 hari ada lagi kejadiannya nih. Saya dapat job disuruh nyeting di salah satu trek Jakarta nih. Nah di situ ada joki yang udah lumayan udah senior lah bang. Dia juga kayak orang bisa gitu. Dia bilang sama saya begini bang, hati-hati nyeting di sini. Dia nepak pundak saya tuh, di dekat finish ada kerbau warna putih. Ya saya nggak percaya dong bang, mana ada sih di jalanan. Kan logikanya gitu ya bang. Nah pas saya bingung mikirin itu, ya kan bingung mikirin itu, ternyata pas saya nyeting saya kayak nabrak orang bang, kayak nabrak aja gitu. Tiba-tiba ada sesuatu nih. Ada sesuatu, tiba-tiba jatuh aja. Nah terus teman saya itu yang kemungkinan dia bisa gitu ya bang ya, dia cuman bilang, lu nabrak kerbau putih, kata dia gitu. Lah saya bingung tuh, dalam keadaan saya luka-luka kan. Setelah itu saya masih bingung, kok bisa ya gitu kan, kok ada gitu ya. Nah akhirnya saya itu dibawa deh tuh ke klinik ya, namanya cuma luka-luka kecil kan bang, dibawa ke klinik. Nah akhirnya saya rehat dulu tuh selama 1 mingguan lah. Saya rehat 1 mingguan. Nah setelah saya rehat 1 mingguan, saya dapat callingan lagi nih bang. Saya posisinya udah sembuh nih. Dapat calling buat main lumayan besar lah. Itu di salah satu trek Jakarta juga. Nah gini nih, ini unik dan unik tapi serem bang. Saya bingung nih. Adalah tuh, itu saya punya kenalan orang Madura bang. Nah dia bilang begini, coba nih pakai rompi ini. Saya kan nggak tahu itu rompi apa gitu. Nah akhirnya pas saya pakai aja, cuman gimana ya, kata dia begini bang, tapi pantangannya cuman satu, jangan nengok ke atas, kata dia gitu, nggak boleh nengok ke langit gitu bang. Iya. Saya kan orang penasaran ya, nggak percaya gitu kan. Kira saya nengok tuh kayak gimana ya bang, kayak ada makhluk gede nih bang, kayak mau nibanin saya gimana ya. Oh di atasnya Bang Dana nih? Iya, di atas kepala saya. Saya nengok gini. Akhirnya saya di situ gimana ya bang, setar enggak apa enggak, saya diam aja saking takutnya. Oh emang lagi mau nyeting nih ya? Lagi mau main posisinya. Iya. Akhirnya motor saya lepas bang, saya minta anterin pulang. Motor saya lepas, saya minta anterin pulang. Memang pengalaman saya di dunia balap begitu, memang ternyata saya akuin ternyata memang ada hal-hal yang begitu. Sampai sekarang sih mungkin ya, sampai sekarang mungkin ada, cuman mungkin nggak kayak dulu kali gitu. Dulu banget ya gitu. Iya, mungkin ada cuman lebih diminimalisir lah, lebih di keep gitu bang. Mungkin cuman ini ya bang yang bisa gue ceritain dan pengalaman gue sampai sejauh ini gitu ya bang ya. Nah gini juga nih bang, mungkin ya kalau ada yang ngaku-ngaku kalau dia
kakaknya si almarhum Heru Sawit atau gimana, itu jangan percaya bang, karena kakaknya itu namanya Kamal, itu dipanggilnya Akem. Oh, nama aslinya Kamal nih. Iya, abangnya. dipanggilnya Akem. Nah, kalau ada oknum-oknum yang ngaku-ngaku, itu jangan percaya bang, Iya, iya. karena saya berani tanggung jawab. Iya. Cerita ini benar karena saya ngalamin benar. Dan karena Bang Dana ini sendiri emang saudara nih ya, saudaraan Iya. sama Bang Heru Sawit ini almarhum ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, dan akhirnya Bang Dana ini mempercayai kalau di dunia balap liar itu adalah segelintiran magic hal-hal mistik gitu ya. Betul bang, betul banget. Iya, iya, iya. Iya. Dan sekali lagi yang diceritain sama Bang Dana ini bukan untuk ditiru ya bang, tapi Bukan. untuk jadikan pelajaran aja bang ya. Iya. Dan sampai sekarang juga akhirnya Bang Dana udah finish beneran, artinya udah nggak ngelanjutin lagi nih Udah hobinya itu. ngelanjutin lagi. Udah mungkin kalau untuk silaturahmi masih ya silaturahmi Silaturahmi kita aja kan ya. nggak pernah putus. Namanya Nongkrong-nongkrong silaturahmi lah kan gitu ya. rezeki juga bang buat Betul. kita gitu. Nah juga nih buat tips juga ya buat yang sekarang lagi pada baru menggeluti di dunia balap nih, ya kan. Lebih ke sportivitas tuh yang pertama. Iya. Yang kedua lebih safety lah, kan sekarang juga banyak ya kan wadah-wadah yang udah disediain Yang sama lebih inilah ya. lebih layak lah. Kalau bisa mah ya namanya balap-balap liar, trek-trek malam mah janganlah. Kan udah ada tuh kayak di Sentul juga kan udah bisa buat jadi gimana melampiaskan hobinya, melampiaskan apa ya prestasinya lah, bisa dibilang betul. itu. Dan lebih berprestasi di situ ya ke Iya. arahnya ya. Dari sekian cerita nih, bener-bener ya horor lah ya dari kejadian yang Bang Dana alami. Termasuk yang Bang Dana ketika didatengin sama sosok almarhum Bang Heru Sawit ini nih. Yang Bang Dana lihat itu, dia ini sosoknya terakhir kali dia mau balapan sama Bang Dana atau gimana nih? Iya, terakhir kali dia mau balap ya kayak gitu udah. Cuman posisinya nggak ada luka lah. Oh, bersih aja nih. Gitu, bersih. Oh, Kayak gitu bang. kayak gitu. Cuma nggak menyeramkan nih sosoknya. Nggak. Dan dia sempet-sempetnya bilang nih, Iya. maksudnya jawab nih, Iya. Jawab enggak, gua cuma pura-pura karena gue males disuruh nyeting mulu gitu, capek dia bilang. Iya. Kayak gitu. Dan di Bang. situ Bang Dana sebenarnya emang menyadari betul ya kalau wah ini udah meninggal nih si Heru nih. Saya tahu bang, saya tahu, saya sadar. Sampai bilang ya pada saat itu kan. Iya, saya sadar. Saya ngomong sama si almarhum ini gitu. Iya. Dan ternyata si almarhum ini emang buat mengingatkan lah ya. Ya, saya sih Mungkin ngambil sisi baiknya seperti Sisi itu, Bang. positifnya kayak gitu ya. Iya. Dan dari kejadian pas insiden tabrakan ini nih, Bang Dana sempat ngelihat nih, maksudnya kejadian pas si almarhum Heru ini nabrak penonton, sempat ngelihat atau sama sekali hanya sepintas aja nih? Sepintas sih bang, karena kan Sepintas, posisinya udah dibawa buru-buru ke rumah sakit. Jadi sekejap aja gitu ya? Sekejap aja. Cepat lah ya kejadian itu ya? Cepet. Itu kalau boleh tahu tahun berapa nih Bang? Emang waktu itu sempat viral nih Bang ya? Di YouTube banyak nih video-videonya. Itu kalau nggak salah di tahun 2016-an akhir lah bang. 2016-an ya? Iya. Di 2016-an akhir itu kalau nggak salah ya. Iya. Karena kan kejadiannya udah lama banget ya, kalau salah-salah ya mungkin Iya. dikoreksi aja Iya, gitu. iya. Kalau untuk tahunnya sekitaran tahun segitu Tahun lah. segitu ya? Iya. Dan lagi-lagi di sini Bang Dana ini emang masih saudara nih ya. Jadi bukan hanya sekedar teman kenal atau gitu ya. Si ini Sini bukan cerita. Iya. Enggak sih. Jadi kalau misalkan ada yang tadi yang Bang Dana bilang kalau ada orang-orang yang mengaku atas nama ngaku-ngaku saudara atau gua abangnya gitu ya. Dipertanyakan lagi aja lah. Dipertanyakan lagi Iya. atau bisa juga dipertemukan nama saya Dipertemukan juga nggak gitu ya. apa-apa. Karena Iya. tadi nama abangnya Bang Kamal ya. Kamal ya. Iya. Nama samarannya?
Akem. Nah jadi gitu. Oh ya bang, dan pas ketika Bang Dana kan tadi bilang tuh, ngelihat di trek itu ada sosok kakek-kakek yang pakai baju petani sama topi ya? Iya. Topi caping ya? Iya. Itu dia kakek-kakek nyata misterius atau emang makhluk nih? Itu ya saya sih walau alam, cuman saya yakin kalau itu makhluk. Makhluk halus lah ya? Makhluk halus, saya yakin. Dan ketika Bang Dana jatuh itu, katanya kan tadi bilangnya dia ada nih kan? Ada. Dia lagi ngeliatin Bang Dana nih? Iya, ngeliatin saya aja, cuman nggak ngomong bang. Diem aja? Diem aja, kayak muka-muka sinis gitu ngeliatinnya bang. Oh muka-muka marah nih? Iya gitu, mungkin ya saya sih walau alam mungkin keganggu kali ya atau gimana, saya juga nggak tahu lah. Oh tapi yang Gitu. lain nggak ngeliat nih, cuma Bang Dana seorang cuman aja? saya Nih? doang, orang saya tanya teman saya nggak ada yang ngeliat, ada kakek-kakek gitu. Oh iya. Iya. Itu wajahnya nggak serem nih, tapi Enggak, cuma marah aja gitu ya? Iya, kayak sinis gimana sih bang, wajah sinis gitu. Iya. Terus sama kejadian yang pas yang tadi Madura nih, orang Ya, Madura suruh pakai rompi kan? Iya. Itu emang maksudnya jangan sampai lu ngeliat ke atas gitu kan tadi Iya. bilangnya? Mungkin gini bang, bisa dibilang itu kayak isimnya dia atau kodamnya dia ya. Iya. Gitu kali ya. Saya namanya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya mah main pakai aja ya. Iya. Saya orang penasaran bang, emang ada apa sih? Bener kalau nggak saya sih nengok- gitu iya, ya? kalau Gue nengok nggak ke dibolehin atas, nengok ke atas gitu? Iya, ternyata bener bang, ada makhluk gede gitu kan, kayak mau nibanin saya gitu. Udah, saya jadinya bingung, diem aja gitu. Iya. Jadi ngerasa panik, takut gitu bang. Iya. Dan itu bener-bener Nyata. percaya lah tuh ya? Iya, nyata. Oh ada makhluk nih gitu. Iya. Itu sosoknya maksudnya kayak semacam genderuwo atau emang tinggi besar hitam aja nih? Tinggi besar hitam aja bang, kayak bayangan gitu. Sekarang kalau bayangan manusia nggak mungkin bang. Iya sih nggak masuk di logika. Iya. Nggak mungkin. Sama yang kejadian yang tadi tuh dibilang pas Bang Dana bilang seakan-akan di tengah-tengah jalan nih nabrak sesuatu nih. Iya, jadi teman saya juga cuman bilang gitu doang bang. Hati-hati di tengah ada kerbau putih. Kan saya udah yakin sama diri saya gitu ya. Kalau saya tuh masih belum yakin gitu bang. Adanya gitu-gitu. Iya. Gitu ya kan. Akhirnya saya coba, ternyata benar. Kejadian gitu, kenyataan. Saya jadi bingung sendiri gitu bang. Itu jadi kayak misalkan jalanan kosong nih, itu kayak nabrak kayak tembok gitu nih. Iya, tiba-tiba jatuh aja. Gitu. Bingung saya Dibilang, juga. ya mistis iya, magic iya, gitu ya. Itu. Makanya serba percaya nggak percaya sih. Kalau saya mah percaya nggak percaya. Kalau nggak percaya itu bohong bang. Karena dunia begitu memang ada. Oh ya bang, sosok si Heru Sawit, saudara Bang Dana ini emang udah sosoknya ini udah fenomenal, terkenal banget nih di dunia balap lah ya. Memang prestasi lagi bagus bang. Pada saat itu emang Pada lagi saat bagus itu nih, lagi wangi bagus. lah ya. Iya betul. Lebih bisa dibilang sih lagi masanya dia lah. Iya. Lagi anginnya dia bisa dibilang sih itu bang. Dan pasti kalau dapat job selalu partai besar nih. Betul. Iya, selalu partai-partai besar pada saat itu lah ya. Iya bang, benar. Dan kejadian yang aneh, yang ketika terakhir kali dia mau meninggal nih, yang dia tadi kan Bang Dana sempat bilang tuh, katanya dia kelakuannya aneh. Terus sampai ditanya pakai baju hitam atau pakai baju putih nih, gitu kan? Itu maksudnya emang kebiasaannya tuh dia lebih kayak gimana sih maksudnya? Energi kah atau? Gini bang ya, dia itu pokoknya nggak pernah kayak gitulah. Dia itu orangnya tuh pendiam, santun, nggak pernah bercanda-canda yang aneh-aneh, nggak pernah. Nggak pernah nih, tapi pada saat itu ngomongnya bisa dibilang ya ngaco lah. Udah ngaco. Udah nyeleneh lah, udah keluar jalur lah, bisa dibilang. Iya, yang nggak sesuai dengan karakter aslinya kesehariannya. Betul nih. bang, betul banget. Dan pada saat itu sadar nggak sih Bang Dana kalau wah nih anak ngaco nih? Saya itu pada saat itu masih belum sadar bang. Rata-rata sih gitu sih. Iya, masih belum sadar. Mungkin itu dengan cara dia mau kasih alamat, atau bisa dibilang kan kalau kata orang Betawi nih alamat nih ya. Iya. Isyarat lah. Sekarang logika gini bang, dia nanya ke saya pakai baju hitam atau baju putih.
itu aja udah di luar nalar Iya bang, sih. udah nggak nyambung. Dan saya juga kejadian itu lupa gitu ya, dia antara pakai baju hitam atau baju putih. Yang pasti posisinya itu waktu itu rambut dia masih bule, Oh iya. masih dicat Iya, iya. bule gitu, ala Iya. anak gaul lah bang. Pada saat itu ya. Pada saat itu Iya. saya emang kejadiannya agak lama juga kan waktu itu kan, dan saya juga udah lama juga sih nggak pernah ziarah, belum pernah gitu, belum sempat gitu ziarah ke kuburannya almarhum lagi. Belum sempat Mungkin datengin nunggu waktu lah, Iya, iya. waktu senggang saya juga bakalan ziarah juga lah. Iya. Gitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Dana udah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman horor dan ya pengalaman-pengalaman selama balap liar nih pada masanya lah ya. Siap bang. Sekarang kan emang Bang Dana udah sama sekali total nih ya. Saya udah berhenti, apalagi sekarang udah punya istri. Iya. Udah nggak nerusin lagi nih. Udah nggak Tapi terus, kalau buat Bang. silaturahmi Oke. lanjut terus ya. Lanjut sampai terus. kapanpun ya Bang ya. Betul. Dan dari cerita Bang Dana ini lagi-lagi di sini kalian nih bukan buat dicontoh ya Bang ya. Betul. Tapi lebih diambil ke sisi positifnya nih. Tadi kan Bang Dana juga banyak nih ngasih ujangan-ujangan yang baiknya lah ya Bang ya. Betul bang. Dari kejadian yang dialami sama almarhum Bang Heru Sawit ini. Betul. Sekali lagi makasih banyak Bang. Siap, Bang. Salam Sama-sama. buat keluarga dan sukses terus Bang. Amin. Terima kasih. Ya sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Dana ini yang tadi kalian udah tonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Dana ini nih. Dimanapun kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue nanti biar mempermudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Dana ini. Gue akhiri video ini, gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Dana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dana, makasih banyak. Siap bang.